Halo teman-teman, saya Paulus Ariantuara dengan NIM 2021 110968 dengan ini mengenai ujian akhir semester mata kuliah filsafat hukum dengan dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada hari ini, saya akan membahas topik-topik mengenai filsafat hukum. Apa sih filsafat hukum itu? Pernahkah Anda bertanya, apakah kita mematuhi hukum? Apakah hukum itu adil? Nah, ini yang dipelajari dalam filsafat hukum, tentang apa itu hukum, apa tujuannya, dan bagaimana hukum bisa menciptakan keadilan. Ada 3 aliran yang sederhana yang sering dibahas dalam filsafat hukum. Aliran pertama adalah aliran hukum alam. Yang kedua, aliran positivisme hukum. Dan yang ketiga adalah sosiologi hukum. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah aliran hukum alam atau natural law. Hukum alam percaya bahwa hukum harus mencerminkan nilai moral universal. Contohnya, mencuri itu salah dimanapun Anda berada karena melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah positivisme hukum atau legal positivism. Menurut aliran ini, hukum sah jika dibuat oleh pemerintah. Misalnya, aturan membayar pajak mungkin dianggap tidak adil, tapi tetap wajib dipatuhi karena sah menurut hukum. Aliran ketiga adalah aliran sosiologi. Hukum sosiologi melihat sebagai alat sosial yang berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Contohnya, dulu tidak ada aturan tentang keamanan digital, tapi sekarang hukum fiber menjadi penting dalam keamanan digital. Menurut pendapat para ahli, pertama, Aristoteles adalah salah satu tokoh utama aliran hukum alam. Berpendapat bahwa hukum alam harus sesuai dengan keadilan alam, keadilan alami, yang didasarkan pada akal budi dan sifat manusia. Contohnya, misalnya kewajiban membantu orang yang membutuhkan. Hukum mendorong atau mewajibkan masyarakat untuk membantu korban bencana alam melalui donasi atau bantuan sukarela. Menurut Aristoteles, tindakan ini sesuai dengan prinsip keadilan moral, yaitu memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkannya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang alami. Itu menurut Aristoteles. Yang kedua, menurut Hans Kelsen adalah tokoh utama aliran positivisme hukum, yang berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan didasarkan pada aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah. Dalam pandangannya, hukum adalah sistem norma yang hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitasnya
dari norma yang lebih tinggi, yakni ground norm atau norma dasar. Contohnya, hukum perkawinan dan perceraian. Seorang hanya dianggap sah menikah jika memenuhi syarat yang dilakukan oleh undang-undang. Dalam pandangannya, Hans Kessler, sah atau tidaknya sebuah perkawinan tidak bergantung pada adat, agama, atau nilai moral, tetapi apakah prosedur hukum yang berlaku telah dipenuhi. Itu menurut Hans Kessler. Yang terakhir menurut Roscoe adalah seorang tokoh utama dalam aliran sosiologi hukum. Dia dikenal dengan pandangannya bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Contohnya, hukum sebagai rekayasa sosial untuk mencapai atau menciptakan masyarakat lebih aman dan tertib. Itulah menurut pandangan para ahli. Jadi, filsafat hukum membantu kita memahami secara mendalam, bukan hanya mematuhinya, tapi juga mengevaluasi apakah hukum itu benar-benar menciptakan keadilan. Nah, menurut Anda, hukum itu harus lebih fokus pada moral atau aturan saja?